Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat manusia berlari mengejar dunia tanpa henti, ada satu perjalanan yang sering dilupakan. Perjalanan kembali kepada diri sejati. Banyak orang menghabiskan hidupnya untuk menjadi seseorang di mata manusia, namun tidak pernah menjadi dirinya sendiri di hadapan Allah. Padahal sebelum ajal menjemput, ada 7 sifat diri sejati yang harus ditemukan agar ruh kembali kepada Tuhannya dengan keadaan yang paling indah. Dan perjalanan ini bukan tentang pengetahuan, bukan tentang teori, tetapi tentang keberanian menembus lapisan terdalam jiwa. Bila engkau mendengar sampai akhir, mungkin hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Kesadaran, aku sedang ada. Kesadaran adalah gerbang pertama yang membuka seluruh perjalanan ruhani. Banyak orang hidup dengan tubuhnya, tetapi tidak pernah hidup dengan jiwanya. Rutinitas mengikat langkah mereka, pikiran berlari tanpa arah, dan hati terkubur oleh kesibukan dunia. Namun kesadaran adalah saat ketika seseorang tiba-tiba berhenti, memerhatikan keberadaannya, lalu merasakan bahwa dirinya sedang ada. Bukan ada karena dunia, tapi ada karena Allah yang menghidupkan. Momen inilah awal dari perjumpaan dengan diri sejati. Ketika kesadaran hadir, manusia mulai melihat bahwa selama ini ia berjalan tanpa pernah melihat jalannya. Ia bekerja tanpa mengerti untuk apa ia bekerja. Ia berbicara tanpa memahami makna di balik kata-katanya. Dan ia beribadah tanpa merasakan siapa yang sebenarnya ia tuju. Kesadaran mengembalikan setiap langkah kepada tujuan, setiap detik kepada makna, dan setiap tarikan nafas kepada Allah yang Maha Mengatur. Ia membuka jendela batin yang lama tertutup. Kesadaran membuat seseorang merasakan bahwa hidup bukan sekadar peristiwa yang datang dan pergi, melainkan panggilan dari Allah untuk mengenalnya. Ketika seseorang menyadari bahwa Allah lebih dekat dari urat lehernya, maka ia juga menyadari bahwa dirinya tidak pernah sendirian. Bahkan di tengah kekosongan, ada yang mengawasi, memeluk dan membimbing. Kesadaran seperti ini adalah cahaya pertama yang menembus gelapnya jiwa. Dalam keadaan sadar, hati mulai melembut. Mata yang selama ini tertutup oleh ego perlahan-lahan terbuka. Manusia melihat betapa lemahnya dirinya, betapa kecilnya keinginannya di tengah luasnya takdir Allah. Namun dari kelemahan itu, ia menemukan kekuatan. Kekuatan berserah, kekuatan menerima, dan kekuatan menyadari bahwa hidupnya hanyalah pinjaman. Kesadaran menuntun seseorang untuk kembali kepada hakikat dirinya sebagai hamba. Kesadaran juga membuat seseorang melihat betapa sering ia tersesat dalam pikirannya sendiri. Ia menyadari bahwa banyak ketakutan, kegelisahan, dan kebencian bukan berasal dari dunia, tetapi dari hatinya yang jauh dari Allah. Ketika kesadaran hadir, ia mulai memilih untuk kembali kepada ketenangan, memilih untuk menenangkan nafas, dan memilih untuk mendekat kepada Allah dalam diam. Dari sinilah perjalanan batin menjadi lebih terarah. Setiap orang yang menemukan kesadaran akan merasakan bahwa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Sebuah panggilan untuk kembali kepada yang menciptakan. Ia mulai melihat tanda-tanda Allah dalam segala sesuatu, dalam kejadian kecil sekalipun. Kesadaran menjadi cermin yang memantulkan cahaya ilahi, membuat seseorang merasakan bahwa hidupnya adalah amanah besar yang harus dijalani dengan penuh perhatian. Dan akhirnya kesadaran menuntun manusia untuk menyadari kebenaran paling mendasar, bahwa ia tidak tercipta untuk dunia, tetapi dunia tercipta untuk mengantarnya kembali kepada Allah. Kesadaran menghidupkan jiwa, membangunkan ruh yang tertidur, dan membuka pintu menuju 6 sifat berikutnya. Tanpa kesadaran, manusia hanyalah tubuh yang berjalan tanpa arah. Tetapi dengan kesadaran, setiap langkah menjadi ibadah, setiap detik menjadi pengalaman spiritual, dan setiap nafas menjadi bukti bahwa Allah sedang menghidupkannya. Kejujuran batin, mendengar suara hati yang paling murni. Kejujuran batin adalah cermin bening yang memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Kebanyakan manusia berani jujur kepada orang lain, tetapi tidak berani jujur kepada dirinya sendiri. Mereka menutupi luka dengan senyuman, menutupi ketakutan dengan ambisi, dan menutupi kekosongan dengan pencapaian dunia. Namun diri sejati hanya bisa ditemukan
ketika seseorang berani menatap hatinya apa adanya, tanpa hiasan, tanpa topeng, dan tanpa alasan. Kejujuran seperti inilah yang menjadi fondasi kuat untuk mendekat kepada Allah. Ketika seseorang mulai jujur dengan batinnya, ia akan menemukan suara lembut yang selama ini terkubur di bawah bisingnya pikiran. Suara itu bukan bisikan ego, bukan bisikan nafsu, tetapi suara halus yang datang dari kedalaman ruh. Suara itu membimbing, menegur, dan mengarahkan. Namun suara tersebut hanya bisa terdengar oleh hati yang berani mengakui kelemahannya. Mereka yang berani berkata kepada dirinya sendiri, "Aku sedang salah," akan lebih mudah melihat cahaya Allah daripada mereka yang mempertahankan kesombongannya. Kejujuran batin membuka pintu untuk melihat betapa sering manusia membohongi dirinya demi kenyamanan. Ia berkata bahwa ia baik-baik saja padahal hatinya hancur. Ia berkata bahwa ia kuat padahal ia lelah. Ia berkata bahwa ia dekat dengan Allah padahal ia lupa menyebut namanya dalam kesendirian. Kejujuran batin menghancurkan semua ilusi itu dan mengembalikan manusia kepada realitas yang paling jujur, bahwa ia hanyalah seorang hamba yang sangat bergantung kepada Allah dalam setiap hembusan nafasnya. Saat seseorang jujur kepada batinnya, ia akan menemukan bahwa banyak perintah Allah yang tidak ia lakukan bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak jujur terhadap dirinya. Ia mengaku ingin berubah, tetapi ia tidak pernah memulai. Ia mengaku ingin dekat dengan Allah, tetapi ia tidak pernah menyediakan waktu untuk diam bersamanya. Kejujuran batin membuat seseorang berhenti menyalahkan dunia dan mulai melihat ke dalam dirinya. Dari sinilah perubahan sejati muncul, bukan dari luar tetapi dari kedalaman hati. Kejujuran batin juga mengajarkan bahwa Allah tidak menilai seseorang dari apa yang tampak, tetapi dari apa yang tersembunyi di dalam hati. Banyak orang terlihat baik di mata manusia, namun hatinya jauh dari keikhlasan. Ada pula orang yang terlihat sederhana dan biasa, tetapi hatinya bersinar terang karena kejujurannya kepada Allah. Ketika hati mulai jujur, maka setiap langkah menjadi lebih ringan, setiap ibadah menjadi lebih tulus, dan setiap doa menjadi lebih bermakna. Kejujuran batin menjadikan seseorang sahabat bagi dirinya sendiri. Dalam perjalanan ma'rifat, para kekasih Allah selalu memulai dari kejujuran batin. Mereka berani mengakui kesalahan, berani menerima kelemahan, dan berani menghadapi sisi gelap dirinya. Mereka memahami bahwa tidak ada cahaya tanpa kegelapan yang harus diterobos. Kejujuran batin membuat seseorang mampu menatap kekurangan itu, lalu memperbaikinya dengan kesabaran dan rasa syukur. Dari sinilah hati menjadi lebih bersih dan siap menerima cahaya ilahi. Kejujuran batin akhirnya membawa seseorang kepada rasa damai yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Tidak ada lagi konflik antara apa yang dirasakan dan apa yang ditampilkan. Tidak ada lagi perang antara ego dan nurani. Hati menjadi selaras, tenang, dan lembut. Dan pada saat seseorang jujur dengan dirinya sendiri, ia akan mendengar bisikan paling halus yang selama ini dirindukan oleh ruhnya. Panggilan untuk kembali kepada Allah. Inilah langkah kedua menuju diri sejati. Langkah yang mengantar manusia kepada sifat berikutnya yang lebih dalam dan lebih suci. Kerendahan diri. Tidak ada aku di hadapannya. Kerendahan diri adalah pintu yang membebaskan jiwa dari belenggu terbesar, perasaan bahwa diri ini memiliki apapun. Banyak manusia merasa dirinya hebat, merasa dirinya mampu, merasa dirinya yang menentukan. Namun semakin seseorang merasa besar, semakin ia menjauh dari cahaya Allah yang Maha Agung. Kerendahan diri bukan berarti merendahkan diri sendiri, tetapi mengakui dengan sebenar-benarnya bahwa segala kekuatan, ilmu, rezeki, bahkan degup jantung, semuanya berasal dari Allah. Dan ketika hati mengakui hal ini, runtuhlah benteng ego yang selama ini menghalangi cahaya ilahi. Kerendahan diri membuat seseorang sadar bahwa ia bukan apa-apa tanpa Allah. Dalam setiap pencapaian hidup, ada tangan Allah yang menolongnya. Dalam setiap kesulitan, ada kasih sayang Allah yang menahannya dari kehancuran. Dalam setiap kelalaian, ada ampunan Allah yang menyelimutinya. Kesadaran seperti ini membuat hati luluh, membuat jiwa tunduk, dan membuat seseorang bersujud, bukan hanya dengan tubuhnya, tetapi dengan seluruh keberadaannya. Kerendahan diri adalah sujud yang tidak pernah selesai,
Ketika seseorang rendah hati, ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pusat dunia. Ia menyadari bahwa hidup ini lebih besar dari kepentingannya, lebih luas dari ambisinya, dan lebih tinggi dari kebutuhannya. Ia melihat bahwa dirinya hanyalah satu titik kecil dalam rencana besar Allah. Dan rencana itu berjalan dengan sempurna meski ia tidak memahaminya. Kerendahan diri membuat seseorang berhenti menuntut, berhenti mengatur, dan mulai menerima bahwa segala sesuatu berjalan dengan hikmah Allah yang tidak pernah salah. Kerendahan diri juga membuka pintu kelembutan hati. Orang yang rendah diri tidak pernah menganggap dirinya lebih baik dari siapapun. Ia melihat orang-orang yang tampak hina dengan pandangan kasih sayang, bukan penghinaan. Ia memahami bahwa Allah dapat meninggikan siapa yang ia kehendaki dan merendahkan siapa yang ia kehendaki. Maka ia tidak sombong ketika diberi nikmat dan tidak putus asa ketika diuji. Hatinya berada dalam ketenangan karena ia tahu segalanya kembali kepada Allah. Dalam kerendahan diri, seseorang menemukan kebebasan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Ia tidak lagi sibuk menjaga citra diri, tidak sibuk membuktikan diri, tidak sibuk mencari pengakuan manusia. Ia hanya ingin diperhatikan oleh Allah. Ia hanya ingin amalnya diterima oleh Allah. Ia hanya ingin hatinya dekat dengan Allah. Beban hidup terasa jauh lebih ringan ketika seseorang tidak lagi memikul egonya sendiri. Kerendahan diri ternyata adalah kunci kedamaian yang paling dalam. Para ahli makrifat selalu berkata bahwa musuh terbesar manusia bukan setan, tetapi aku. Selama manusia masih berkata, aku melakukan, aku mampu, aku hebat, maka selama itu pula tirai akan menutupi hatinya dari cahaya ilahi. Namun ketika ia berkata, semua ini milik Allah, semua ini dari Allah, semua ini untuk Allah, maka tirai itu sobek perlahan-lahan dan cahaya mulai masuk ke dalam relung jiwanya. Kerendahan diri menjadi jalan lapang menuju kedekatan dengannya. Kerendahan diri akhirnya membawa seseorang kepada kesadaran paling tinggi, bahwa ia hanyalah hamba dan menjadi hamba adalah kemuliaan yang paling indah. Tidak ada kehormatan yang lebih tinggi daripada menjadi hamba Allah, karena dari kehambaan lahir cinta, dari cinta lahir ketaatan, dan dari ketaatan lahir kedekatan. Ketika seseorang benar-benar rendah hati, maka ia hidup tanpa beban, berjalan tanpa kesombongan, dan sujud tanpa jarak. Kerendahan diri bukan hanya sifat, tetapi cahaya yang memandu jiwa menuju hakikat diri yang paling sejati. Ketenangan hati, diamnya jiwa adalah tempat turunnya cahaya. Ketenangan hati adalah keadaan ketika gelombang batin mereda, ketika pikiran berhenti berlari, dan ketika jiwa kembali kepada pusatnya. Banyak orang merasa penat bukan karena beban hidupnya berat, tetapi karena hatinya tidak pernah berhenti bergejolak. Dunia bergerak terlalu cepat, ambisi terlalu bising, dan keinginan terlalu banyak. Namun hati yang tenang tidak dibentuk oleh keadaan luar, melainkan oleh kedalaman hubungan seseorang dengan Allah. Ketika hati mulai diam, cahaya ilahi turun dengan lembut dan memenuhi relung batin yang selama ini kosong. Ketenangan hati membuat seseorang melihat masalah dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi bereaksi berdasarkan ketakutan atau emosi, tetapi berdasarkan keyakinan bahwa Allah selalu mengatur yang terbaik. Orang yang hatinya tenang tidak mudah goyah oleh ucapan manusia, tidak mudah terbakar oleh provokasi, dan tidak mudah runtuh oleh ujian dunia. Ia berjalan dengan langkah lembut, namun penuh keteguhan. Ketenangan hati merupakan tameng yang menyelamatkan seseorang dari kehancuran batin, yang seringkali lebih berbahaya daripada kehancuran fisik. Ketika hati tenang, tubuh juga ikut tenang. Nafas menjadi lebih lembut, pikiran menjadi lebih jernih, dan keputusan menjadi lebih bijaksana. Dalam keadaan ini, seseorang merasakan bahwa setiap helaan nafas disertai oleh kehadiran Allah. Ia merasakan bahwa ada kekuatan besar yang menenangkannya dari dalam, bukan dari luar. Ketenangan seperti ini tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dibuat-buat, karena ia lahir dari rasa yakin kepada Allah yang meresap ke dalam jiwa. Ketenangan hati membuka pintu untuk mendengar bisikan halus yang selama ini tertutup oleh keributan pikiran. Dalam keadaan diam, seseorang sering merasakan petunjuk yang tidak ia dapatkan ketika pikirannya gaduh. Petunjuk itu bukan suara, bukan gambaran, tetapi rasa yang datang dari kedalaman ruh.
rasa itu memandu, mengarahkan, dan menenangkan. Itulah sebabnya para ahli hikmah selalu berkata, diamlah, maka engkau akan mendengar. Karena di dalam diam, Allah berbicara melalui rasa yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang tenang. Hati yang tenang juga terlindung dari penyakit-penyakit batin yang merusak. Iri, dengki, amarah, dan sombong tidak bisa tinggal di dalam hati yang lembut dan tenang. Setiap kali sifat buruk itu muncul, ketenangan hati akan melembutkannya dan mengembalikannya kepada keseimbangan. Orang yang hatinya tenang tidak mencari musuh, tidak membalas keburukan, dan tidak merasa perlu membuktikan apapun. Ia hidup dalam cahaya kelembutan yang memancar dari keyakinannya kepada Allah. Dalam perjalanan spiritual, ketenangan hati adalah tempat turunnya ilham, petunjuk, dan rasa kedekatan dengan Allah. Jiwa yang gaduh tidak mampu menerima cahaya karena hatinya penuh dengan kebisingan. Namun jiwa yang diam bagaikan cawan kosong yang siap diisi. Semakin tenang hati seseorang, semakin mudah ia merasakan kehadiran Allah dalam setiap sisi hidupnya. Dari ketenangan itulah lahir kekuatan batin yang tidak bisa dikalahkan oleh dunia. Dan akhirnya, ketenangan hati membawa seseorang kepada rasa kepasrahan yang paling dalam. Ia tidak lagi melawan takdir, tidak lagi memaksa kehendak, dan tidak lagi bertanya mengapa hidup berjalan seperti ini. Ia menerima dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang datang adalah bagian dari kasih sayang Allah. Dalam ketenangan hati, seseorang menemukan kedamaian yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Ketenangan inilah yang menjadi sifat keempat dari diri sejati, sifat yang membawa manusia semakin dekat kepada hakikat dirinya sebagai hamba Allah yang selalu dijaga olehnya. Keikhlasan, melakukan segalanya hanya karena Allah. Keikhlasan adalah cahaya yang paling sulit ditemukan, namun paling indah ketika hadir di dalam hati. Banyak orang beramal, banyak orang berbuat baik, banyak orang melakukan kebaikan, tetapi tidak semuanya melakukannya karena Allah. Ada yang melakukannya demi pujian, demi pengakuan, demi kenyamanan batin, atau demi citra diri. Namun diri sejati hanya muncul ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa pamrih, tanpa tuntutan, dan tanpa keinginan untuk dilihat oleh siapapun. Keikhlasan adalah saat ketika hati berkata, cukuplah Allah yang mengetahui. Ketika seseorang mencapai keikhlasan, ia akan merasakan kebebasan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Segala sesuatu yang ia lakukan tidak lagi membebaninya, karena ia tidak menunggu hasil dari manusia. Ia tidak kecewa ketika tidak dipuji, tidak terluka ketika tidak dianggap, dan tidak marah ketika kebaikannya tidak dibalas. Ia tahu bahwa satu-satunya yang melihat hatinya adalah Allah, dan itu sudah lebih dari cukup. Keikhlasan membebaskan manusia dari perbudakan pandangan manusia. Keikhlasan juga mengikis ego secara perlahan. Ketika seseorang ikhlas, ia tidak lagi ingin menjadi pusat perhatian. Ia tidak merasa lebih baik dari orang lain, dan tidak merasa paling benar. Keikhlasan mengajarkan bahwa amal baik bukanlah milik seseorang, tetapi karunia dari Allah yang memudahkan dirinya untuk berbuat baik. Jika bukan karena Allah, seseorang tidak akan mampu mengucapkan satu kalimat baik pun. Maka mereka yang ikhlas selalu berkata lirih dalam hatinya, ini semua karena Allah. Dalam perjalanan hidup, seringkali keikhlasan diuji. Ada saat ketika seseorang berbuat baik, namun manusia membalasnya dengan keburukan. Ada waktu ketika seseorang menolong, tetapi kemudian dilupakan. Ada momen ketika seseorang berkorban, namun dianggap tidak berarti. Tetapi orang yang ikhlas tidak berubah oleh perlakuan manusia. Ia memahami bahwa manusia hanyalah perantara, bukan tujuan. Selama Allah melihat, selama Allah mencatat, selama Allah meridai, maka hatinya tetap tenang dan langkahnya tetap berjalan. Keikhlasan juga melahirkan kekuatan batin yang luar biasa. Orang yang ikhlas tidak mudah letih meski diuji, tidak mudah goyah meski disakiti, dan tidak mudah berhenti meski jalannya terasa panjang. Ia berjalan dengan keyakinan bahwa setiap kebaikan akan kembali kepadanya dengan cara yang terbaik, pada waktu yang paling tepat, dengan bentuk yang tidak pernah ia bayangkan. Keikhlasan menjadi bahan bakar yang membuat hati terus menyala meski dunia terasa gelap. Para kekasih Allah selalu menekankan bahwa keikhlasan adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Tidak ada yang tahu kadar keikhlasan seseorang, bahkan dirinya sendiri tidak selalu mampu menilainya.
Itulah sebabnya mereka selalu memohon kepada Allah agar dijauhkan dari ria, dari kesombongan, dan dari rasa ingin dipuji. Mereka meminta agar setiap amal yang keluar dari diri mereka menjadi amal yang bersih, murni, dan penuh cinta kepada Allah. Keikhlasan seperti ini hanya dimiliki oleh hati yang sudah melepaskan dunia. Dan akhirnya, keikhlasan membawa seseorang kepada hubungan paling intim dengan Allah. Ketika seseorang ikhlas, setiap langkahnya menjadi ibadah, setiap ucapannya menjadi doa, dan setiap gerakannya menjadi bukti bahwa ia hidup untuk Allah. Ia tidak lagi mencari dunia, tetapi dunia datang kepadanya dengan sendirinya. Ia tidak lagi mengejar penghargaan, tetapi hidupnya menjadi berkah bagi banyak manusia. Dari keikhlasan, seseorang menemukan bahwa diri sejati bukanlah tentang apa yang ia tunjukkan kepada manusia, tetapi tentang apa yang ia persembahkan kepada Allah. Kesabaran, keteguhan yang menjaga langkah menuju Allah. Kesabaran adalah jembatan yang menghubungkan seseorang dengan takdir terbaik yang telah disiapkan oleh Allah. Banyak orang ingin dekat dengannya, ingin meraih ketenangan, ingin menemukan diri sejati, tetapi tidak siap melewati ujian yang menjadi jalannya. Padahal setiap perjalanan menuju Allah selalu melewati fase kesabaran. Kesabaran bukan hanya bertahan dari rasa sakit, tetapi kemampuan untuk tetap tenang, tetap yakin, dan tetap berjalan meski jalan terasa gelap. Kesabaran adalah cahaya yang tetap menyala ketika hidup memadamkan semua lampu di sekitarnya. Ketika seseorang sabar, ia tidak mempercepat apa yang memang belum waktunya dan tidak menolak apa yang memang harus datang kepadanya. Ia memahami bahwa setiap kejadian memiliki tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Allah dengan sangat sempurna. Tidak ada satupun yang datang terlalu cepat dan tidak ada yang datang terlambat. Kesabaran membuat seseorang percaya bahwa apapun yang ia alami adalah bagian dari pendidikan ilahi. Ujian bukan hukuman, tetapi tanda bahwa Allah sedang membentuknya menjadi lebih kuat. Kesabaran juga melatih jiwa untuk tidak dikuasai oleh emosi. Seseorang yang sabar tidak mudah marah walaupun dipancing, tidak mudah hancur walaupun disakiti, dan tidak mudah menyerah walaupun diuji berkali-kali. Ia seperti batu karang yang diterpa ombak, tampak diam namun kokoh. Bukan karena ia tidak merasakan sakit, tetapi karena hatinya bersandar kepada Allah yang Maha menguatkan. Dalam kesabaran, seseorang menemukan kekuatan yang tidak disadarinya sebelumnya. Ketika hati dipenuhi kesabaran, seseorang akan melihat dunia dengan pandangan yang lebih luas. Ia tidak menilai hidup dari satu kejadian saja, tetapi dari keseluruhan perjalanan. Ia tidak cepat mengeluh karena ia tahu bahwa apapun yang tampak sulit hari ini akan berubah menjadi hikmah esok hari. Kesabaran membuat seseorang mampu menerima ketetapan Allah tanpa penolakan batin. Inilah tahap ketika hatinya mulai damai, bahkan di tengah kegelisahan dunia yang terus berubah. Para kekasih Allah memahami bahwa kesabaran bukanlah kemampuan untuk bertahan dalam kesulitan saja, tetapi kemampuan untuk tetap melakukan kebaikan meski berat. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menahan lidah, sabar dalam menundukkan ego, dan sabar dalam menunggu jawaban dari doa. Kesabaran seperti ini tidak bisa dicapai oleh hati yang bergantung kepada dunia, tetapi hanya oleh hati yang bergantung kepada Allah. Kesabaran juga mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu yang sia-sia. Setiap tetes air mata, setiap rasa sakit, setiap kehilangan, setiap penantian panjang, semuanya dicatat oleh Allah. Bahkan ketika seseorang merasa tidak ada yang melihat, Allah melihat. Ketika ia merasa tidak ada yang memahami, Allah memahami. Ketika ia merasa sendirian dalam ujian, Allah menemaninya. Kesabaran adalah bukti bahwa seseorang percaya sepenuhnya kepada Allah, bahkan ketika ia tidak memahami rencananya. Dan pada akhirnya, kesabaran mengantarkan seseorang kepada kedewasaan spiritual yang sebenarnya. Hatinya kuat, jiwanya tenang, langkahnya mantap. Ia tidak lagi hidup tergesa-gesa, tidak lagi mudah terguncang, tidak lagi putus asa. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu bersamanya. Kesabaran membuat jiwa menjadi matang, membuat iman menjadi hidup, dan membuat seseorang semakin dekat kepada diri sejatinya. Inilah sifat keenam, sifat yang menjadikan hati kokoh meski dunia runtuh sekalipun.
Ketika cahaya menembus rasa. Pada titik tertentu dalam perjalanan batinmu, ada sebuah momen di mana pikiran tidak lagi mampu menampung keluasan makna yang datang dari dalam. Saat itulah rasa mengambil alih, menjadi jembatan antara dirimu dan kehadiran ilahi. Rasa bukan lagi sekadar perasaan, tetapi pancaran halus yang muncul dari kedalaman hatimu. Pancaran yang membawa keheningan, kejernihan, dan pemahaman tanpa kalimat. Disinilah cahaya mulai menembus, bukan melalui mata, tetapi melalui kesadaran yang telah dilunakkan oleh pasrah. Cahaya yang dimaksud bukanlah cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi cahaya yang hanya dikenali oleh hati. Ia menembus tanpa suara, tidak memaksa, tetapi meresap pelan sampai ke inti dirimu. Jika kau perhatikan baik-baik, cahaya itu tidak datang dari luar. Ia bangkit dari dalam, seakan-akan hati membuka tirai penutup yang selama ini menghalangi dirimu dari mengenali siapa yang sebenarnya selalu bersamamu. Begitu kau membiarkan rasa menjadi penerima, cahaya itu akan mengalir begitu lembut, seakan menuntunmu pulang. Dalam keadaan ini, dunia luar mulai terasa seperti gema yang jauh. Suara tidak lagi mendominasi, pikiran tidak lagi berlari, ego kehilangan kekuatannya. Yang tersisa hanya satu, kesadaran yang sunyi tetapi hidup, kesadaran yang terus berbisik pelan bahwa dirimu tidak pernah sendirian, bahwa ada sesuatu yang mengalir dalam dirimu yang lebih besar dari segala apa yang bisa kau jelaskan. Inilah tahap awal dari makrifat rasa, pengakuan diam terhadap sesuatu yang lebih agung dari dirimu, namun berada tepat di dalam dirimu. Namun jangan salah, cahaya ini tidak datang karena perjuanganmu. Ia muncul karena hatimu mulai selaras, karena dinding-dinding yang selama ini menghalangi perlahan runtuh, karena kau berhenti berusaha mengendalikan dan mulai mengizinkan, karena kau berhenti mengejar dan mulai merasakan. Cahaya tidak pernah absen, yang absen hanyalah kesiapan hati untuk menerimanya. Ketika rasa telah halus dan lembut, barulah tirai itu terbuka, dan yang selama ini tersembunyi menjadi terlihat. Pada tahap ini pula, seseorang akan mulai merasakan bahwa hidup tidak berjalan secara acak. Ada pola, ada hikmah, ada arah, meskipun tidak semuanya bisa dijelaskan dengan kata. Kau mungkin tidak mengetahui mengapa sebuah peristiwa terjadi, tetapi hatimu tahu bahwa itu bagian dari perjalananmu menuju kedalaman diri. Cahaya membuatmu melihat hidup dari perspektif yang lebih lapang, lebih dalam, dan lebih tenang. Kau tidak lagi reaktif, kau mulai menerima. Dengan rasa yang telah diterangi cahaya, kau akan menyadari bahwa segala sesuatu, bahkan hal kecil sekalipun, mengandung pelajaran untuk batinmu. Setiap detik menjadi pintu untuk kembali mengenalinya. Setiap hembusan napas menjadi pengingat akan kehadiran yang tidak pernah meninggalkanmu. Dunia luar tetap berjalan, tetapi dunia dalammu menjadi lebih terang, lebih lembut, dan lebih penuh makna. Inilah tanda bahwa cahaya telah menembus rasa. Akhirnya ketika cahaya itu semakin kuat, engkau akan merasakan bahwa dirimu mulai berubah. Caramu memandang hidup berubah. Caramu merespon keadaan berubah. Bahkan caramu mengenali dirimu sendiri berubah. Bukan lagi melalui identitas duniawi, tetapi melalui cahaya yang hidup di dalam rasa. Dan ketika ini terjadi, kau akan memahami sebuah rahasia besar, bahwa perjalanan batin bukanlah tentang menemukan sesuatu yang baru, tetapi tentang membuka yang lama tertutup di dalam dirimu sendiri. Cahaya itu adalah milikmu, ia sudah ada sejak awal. Kau hanya sedang belajar melihatnya. Saat diri mulai luluh dalam kehadirannya, ada saat dalam perjalanan makrifat ketika diri yang selama ini kau jaga, kau belah, dan kau anggap sebagai aku perlahan mulai luluh. Bukan hilang, bukan musnah, tetapi melembut seperti lilin yang terkena hangatnya api. Pada tahap ini, engkau menyadari bahwa keakuanmu selama ini hanyalah lapisan luar yang keras, sebuah cangkang yang dibentuk oleh pengalaman, luka, kebiasaan, dan harapan duniawi. Ketika cahaya ilahi mulai memasuki rasa, cangkang itu tidak lagi kuat menahan kehadiran yang begitu halus namun begitu kuat. Pada mulanya, peluluhan ini terasa aneh. Ada bagian dalam dirimu
yang terbiasa mengendalikan segalanya, mempertahankan pendapat, menjaga identitas, dan menolak kelembutan. Namun ketika kehadiran ilahi mulai mendekat, bagian itu tidak lagi dapat bertahan. Ia melemah, bukan karena terpaksa, tetapi karena menemukan sesuatu yang jauh lebih menenangkan untuk disandari. Kau mulai merasakan bahwa bertahan dengan ego adalah berat, sedangkan berserah padanya adalah ringan. Dalam peluluhan ini, rasa menjadi alat yang membimbingmu. Setiap kali hatimu melembut, ego melemah. Setiap kali engkau pasrah, kehadiran ilahi semakin dekat. Setiap kali engkau menurunkan aku, cahayanya naik dalam dirimu. Proses ini tidak selalu mudah, tetapi selalu indah. Karena pada akhirnya, engkau mulai memahami bahwa yang menghalangimu dari kedamaian selama ini bukanlah keadaan luar, melainkan keakuan di dalam diri. Pada titik tertentu, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang baru. Hidup tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan dengan keras. Ada aliran lembut yang muncul, seakan-akan kau tidak lagi berjalan sendiri, tetapi digerakkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Doa menjadi lebih dalam tanpa harus diucapkan. Zikir menjadi lebih hidup tanpa harus bersuara keras. Diam pun menjadi ibadah karena diam diisi oleh kehadirannya. Inilah tanda bahwa dirimu sedang melebur bukan dalam ruang kosong, tetapi dalam pelukan ilahi. Ketika diri mulai luluh, cara pandangmu terhadap orang lain pun berubah. Kau tidak lagi melihat mereka sebagai ancaman, pesaing, atau sumber masalah. Kau mulai melihat manusia sebagai cermin dari perjalanan yang sama. Sama-sama mencari ketenangan, sama-sama memikul beban, sama-sama ingin kembali kepada sumber kedamaian. Rasa iba, kasih, dan kelembutan mulai tumbuh. Bukan karena dipaksakan, tetapi karena hatimu kini lebih besar daripada egomu. Peluluhan diri juga membuka pintu kepada satu kesadaran mendalam, bahwa Allah tidak pernah jauh. Yang jauh hanyalah dirimu yang terhalang oleh bayang-bayang ego. Ketika penghalang itu jatuh satu persatu, engkau mulai merasakan sesuatu yang selama ini tak pernah kau rasakan, kedekatan tanpa jarak. Sebuah rasa yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tetapi sangat nyata bagi batinmu. Dan akhirnya, ketika diri benar-benar luluh, engkau akan menyadari bahwa perjalanan spiritual bukan tentang menjadi seseorang yang hebat, suci, atau luar biasa. Bukan tentang meraih sesuatu, tetapi melepaskan sesuatu. Melepaskan keakuan, melepaskan kerakusan, melepaskan keinginan untuk diakui. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang bening dan lembut, tempat cahaya ilahi dapat tinggal tanpa gangguan. Disinilah engkau menemukan makna ketenangan sejati, bukan karena masalah hilang, tetapi karena dirimu tidak lagi menjadi penghalang baginya. Mengenali bahwa cahaya diri bukan milikmu. Ada satu rahasia besar yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang berjalan jauh ke dalam dirinya. Cahaya dalam dirimu bukanlah milikmu. Ia bukan hasil usahamu, bukan pula pencapaian spiritualmu. Cahaya itu adalah titipan, pancaran dari sumber yang tidak pernah putus, yaitu Allah yang menghidupkan setiap helaan nafasmu. Saat engkau mulai menyadari bahwa segala kebaikan, ketenangan, kelembutan, dan kebijaksanaan yang muncul dari dalam diri bukan berasal dari aku, maka perjalananmu menuju makrifat mulai memasuki tahap yang benar. Kesadaran ini sangat penting, karena banyak manusia yang tersesat di tengah perjalanan ruhani, bukan karena mereka berhenti, tetapi karena mereka mengira cahaya yang dirasakan itu adalah milik pribadi. Ketika hati mulai terasa lapang, ketika doa mulai terasa hidup, ketika zikir mulai menggetarkan dada, ego sering mencoba menyelinap. Ini karena aku sudah tinggi, aku sudah lebih dekat, aku sudah lebih suci. Padahal semakin seseorang mengira dirinya tinggi, sebenarnya semakin rendah ia jatuh dari sisi Allah. Ketika engkau memahami bahwa cahaya itu bukan milikmu, sikap hatimu berubah. Tidak ada lagi kesombongan halus yang bersembunyi di balik ibadah. Tidak ada lagi perasaan ingin lebih dipuji atau dianggap lebih alim. Yang muncul adalah rasa syukur, rasa takut untuk kehilangan, dan rasa hormat yang mendalam terhadap sumber cahaya itu. Engkau menjadi penjaga yang lembut, bukan pemilik yang sombong. Cahaya itu tidak terikat oleh dirimu,
justru dirimulah yang terikat kepada cahaya itu. Pada tahap ini, setiap momen dalam hidup menjadi pengingat. Ketika engkau berbuat baik, hatimu berkata, ini bukan aku, ini rahmatnya. Ketika engkau berhasil menahan amarah, batinmu berbisik, ini karena Allah yang menenangkan hatiku. Ketika engkau mampu memaafkan, engkau sadar, ini bukan kekuatanku, tetapi kekuatan yang diturunkan kepadaku. Dalam kesadaran seperti ini, seluruh gerak hidup menjadi penghambaan yang lembut, bukan kebanggaan spiritual yang palsu. Menyadari bahwa cahaya diri bukan milikmu, juga membuatmu mampu menjaga diri dari penyakit ruhani yang paling berbahaya, rasa memiliki. Banyak orang yang merasa telah menemukan diri sejati, tetapi kemudian terjebak dalam anggapan bahwa ia adalah pemilik kebenaran. Padahal diri sejati bukan tempat menyombongkan diri, melainkan tempat di mana ego hilang dan Allah yang tampak dalam rasa. Jika cahaya itu benar-benar hadir, maka yang muncul hanyalah kerendahan hati yang dalam, bukan keangkuhan terselubung. Disinilah engkau mulai memahami bahwa perjalanan makrifat bukanlah perjalanan untuk menjadi lebih daripada orang lain, bukan untuk menjadi lebih suci, lebih alim, atau lebih berilmu. Perjalanan ini adalah perjalanan untuk menjadi lebih bening, lebih rendah hati, lebih menerima, dan lebih kosong dari keakuan, agar cahaya itu dapat memancar tanpa hambatan. Dan semakin engkau kosong, semakin kuat cahaya itu memancar melalui dirimu. Akhirnya, ketika engkau benar-benar merasakan bahwa cahaya itu bukan milikmu, engkau akan hidup dalam satu keadaan batin yang penuh kedamaian. Tidak ada lagi beban untuk mempertahankan citra diri. Tidak ada lagi keinginan untuk terlihat hebat di mata manusia. Yang ada hanyalah satu keinginan, menjadi wadah yang bersih bagi cahaya Allah untuk mengalir. Disinilah ilmu hakikat menjadi nyata, dan ilmu ma'rifat menjadi hidup. Bukan karena engkau mencarinya, tetapi karena Allah yang menurunkannya ke dalam hatimu. Ketika diri sejati menuntunmu pulang, ada sebuah titik dalam perjalanan batin ketika engkau tidak lagi mencari siapa dirimu, karena engkau telah tiba pada rasa yang membuatmu mengerti tanpa harus dijelaskan. Pada tahap ini, diri sejati tidak lagi menjadi konsep, tidak lagi menjadi pencarian, tetapi menjadi cahaya lembut yang menuntun setiap langkahmu. Inilah momen ketika hati benar-benar mengenal arah, bukan arah utara atau selatan, tetapi arah pulang, arah kembali kepada Allah. Dalam kondisi ini engkau mulai merasakan bahwa hidup bukanlah sesuatu yang rumit sebagaimana tampaknya. Yang membuat hidup tampak berat adalah keakuan, keinginan, dan bayang-bayang pikiran. Ketika semua itu mulai luruh, engkau merasakan sebuah kelegaan yang tidak dapat dibeli oleh dunia. Diri sejati bekerja seperti kompas ilahi yang diam-diam mengarahkan tanpa banyak bicara. Ia membawa ketenangan ketika engkau gelisah, ia memberi cahaya ketika engkau bingung, dan ia membisikkan rasa syukur pada saat engkau merasa kurang. Pada tahap ini pula engkau menyadari bahwa setiap kejadian dalam hidup, baik yang manis maupun yang pahit, adalah bagian dari perjalanan pulang. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Semuanya adalah tanda, semuanya adalah pelajaran, dan semuanya adalah bagian dari proses pembentukan jiwa. Diri sejati mengajakmu melihat dunia bukan dari mata daging, tetapi dari mata batin. Bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Perjalanan ini membuatmu semakin mengerti bahwa pulang bukan berarti menunggu ajal. Pulang berarti kembali kepada kesadaran bahwa engkau adalah makhluknya, hambanya, ciptaannya, yang selalu dipeluk oleh kasih sayangnya. Setiap kali engkau merasakan kelembutannya dalam nafasmu, itu adalah panggilan pulang. Setiap kali engkau tenang tanpa alasan, itu adalah panggilan pulang. Setiap kali engkau menangis karena rindu yang tidak tahu kepada siapa, itu adalah panggilan pulang. Diri sejati juga mengajarkan bahwa perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan yang harus diselesaikan dengan terburu-buru. Setiap langkah adalah ibadah, setiap pertanyaan adalah doa, setiap kegelisahan adalah kesempatan untuk lebih dekat. Tidak ada satupun momen yang sia-sia dalam perjalanan ini. Bahkan ketika engkau tersesat, itulah cara Allah untuk membuatmu lebih paham arah pulang. Bahkan ketika engkau jatuh, itulah cara Allah untuk mengajarkan bahwa
kekuatan sejati datang dari bersandar kepadanya. Pada akhirnya, ketika diri sejati benar-benar muncul dalam rasa, engkau akan hidup dengan satu kesadaran yang sangat menenangkan, bahwa engkau tidak pernah sendiri. Ada cahaya yang menyertaimu, ada kekuatan yang menjagamu, dan ada kasih yang mengalir tanpa henti. Engkau berjalan di bumi, tetapi hatimu menyentuh langit. Engkau hidup di dunia, tetapi jiwamu selalu dekat dengannya. Disinilah kedamaian tertinggi berada, ketika langkahmu, hatimu, dan nafasmu berjalan dalam harmoni yang dipandu oleh cahaya ilahi. Saudaraku, inilah perjalanan menemukan 7 sifat diri sejati yang wajib engkau temukan sebelum kematian menjemputmu. Perjalanan ini bukan perjalanan pendek, bukan pula perjalanan mudah, tetapi ia adalah perjalanan paling berharga yang bisa ditempuh oleh manusia. Karena ketika engkau mengenali dirimu yang sejati, engkau tidak hanya menemukan siapa dirimu, tetapi engkau menemukan siapa Tuhanmu. Ingatlah selalu bahwa diri sejati tidak pernah jauh. Ia hanya tertutup oleh keakuan, luka, dan kebisingan batin. Ketika engkau kembali kepada rasa yang tenang, ketika engkau kembali kepada kelembutan, ketika engkau kembali kepada kejujuran hati, engkau sebenarnya sedang kembali kepadanya. Semoga Allah menuntun langkahmu, melembutkan hatimu, membersihkan jiwamu, dan menjadikan hidupmu sebagai perjalanan pulang yang indah. Semoga setiap nafasmu dipenuhi cahayanya, dan semoga engkau wafat dalam keadaan mengenal siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.